Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ba'alamihi wa ba'alami sa'iri salafis salihin fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Aqdiyai utawi iki iku kitab mertelaken pemutusan atau pengkodoan atau memutuskan hukum wasyahadatilan mertelakan persaksian ya. Jadi kitab ini fasal menerangkan tentang memutuskan dan persaksian ya, memutuskan hukum. Walaya juzulan ora wenang opo sing ora wenang ayalia yen to nyandingi al-qada ing mutusi sapa sing nyandingi ilaman kejaba wong sileman istakmala kang dadi sempurna fihi ing dalem man opo sing dadi sempurna khamsa asyarata 15 apane khoslatan tingkae. Jadi tidak boleh memutuskan hukum kecuali orang yang memenuhi 15 syarat ini. Jadi syarat menjadi qadhi, syarat bisa memutuskan suatu permasalahan, suatu pertentangan ada 15 ya. Kalau orang memenuhi 15 syarat ini baru bisa menjadi hakim, menjadi qadhi atau pemutus keputusan. Apa saja rupane 15 suwiji al-islamu suwijine Islam wal bulughu lan baligh wal aqlu lan duweni akal wal khurriyatu lan merdeka wal dzukuriyatu lan lanang wal adalatu lan adil. Adalah ini adil ya. Adil nanti ada juga syarat-syarat adil di belakang, tapi garis besar adil ini adalah seseorang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil. Itu yang disebut adil. Nanti ada bab sendiri tentang adil. Adil itu kebalikan dari orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang pernah melakukan dosa besar dan melanggengkan dosa kecil atau sering melakukan dosa kecil, itu dinamakan orang fasik, kebalikan dari adil. Lalu syarat yang selanjutnya wa ma'rifatu ahkamil kitabilan ngawaruhi piro hukume Quran wa sunnatilan hukume hadis. Jadi seorang qadhi harus mengetahui hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Wa ma'rifatul ijma'i lan ngawaruhi ijma' atau kesepakatan ulama, mengetahui ijma' ulama, keputusan-keputusan dari ulama-ulama mujtahid ya. Wa ma'rifatul ikhtilafilan ngawarui persulayan atau perbedaan pendapat para ulama. Ini orang yang memutuskan hukum juga harus mengetahui ikhtilaful ulama, harus mengetahui perbedaan pendapat yang ada pada kalangan ulama. Wa ma'rifatu turukil ijtihadi lan ngawarui pira-pira dalane ijtihad dan mengetahui cara atau metode beristihad. Mereka mengambil hukum, bagaimana caranya, metodenya bagaimana. Si qadhi ini atau orang yang memutuskan hukum juga harus mengetahui metode istihad, walaupun dia tidak bisa beristihad tapi dia harus mengetahui metode istihad itu. Wa ma'rifatu tarafin lan ngawarui arah ya, mengetahui arah dari lisan orang Arab, yaitu mengetahui lughatnya ya, mengetahui sorof, lughat, nahwu dan lain sebagainya tentang ilmu lughat bahasa Arab. Wa ma'rifatu tafsiri kitabillah lan ngawaruhi tafsire Qur'an Allah atau kitab Allah, berarti Al-Quran Ta'ala halam mahalus Allah. Jadi selanjutnya juga harus mengetahui tafsir kitabnya Allah, harus mengetahui tafsir Al-Quran. Lalu selanjutnya wa ayyakuna lan yanto ono sapa qadhi wong sing mutusi one iku samingan wong kang bisa ngrungu, mempunyai pendengaran yang bagus. Wa ayyakuna lan yanto ono sapa qadhi wong sing mutusi one iku basiran wong kang bisa ningali atau yang mempunyai penglihatan yang bagus. Wa ayakulan yanto ono sapa qadhi ana iku katiban wong sing bisa nulis. Wa ayakulan yanto ono sapa qadhi ana iku mustaqidun wong kang
wong kang sadar. Mustaqid itu lawannya naum ya. Tapi orang sadar orang yang mempunyai kuat, atau orang yang mempunyai kuat pengingat yang kuat, atau orang yang hafalannya kuat lah. Makanya orang yang tidak mempunyai hafalan kuat atau sering lupa tidak boleh menjadi qadhi. Ini beberapa 15 syarat qadhi yang harus dimiliki oleh seorang qadhi agar menentukan hukum, memutuskan sebuah hukum, dia mengambilnya dengan benar dan bijaksana. Itu tentang syarat menjadi seorang qadhi. Lalu ini sunnah-sunnahnya ya, adab-adab seorang qadhi. Yustahabbu lanten sunahaken opo ayat lisa yen to lungguh sapa qadhi fi wasatil baladi ing dalam tengah-tengah negara, tengah-tengah kota, fi maudhi'in ing dalam panggonan simate maudhi'in barisin kang pertelo linasi kadue menungso. Jadi sunnah ya bagi seorang khatib untuk bertempat, ini majlisnya khotib, atau dia tinggal di tengah-tengah kota atau di tempat yang jelas bisa dicari oleh manusia ya. Makanya khotib harus di tempat yang kota lah, biar orang-orang gampang untuk mencari khotib ini. Wala hajibalan ora ono ilang aling iku mujud lahu kadeh qadhi. Jadi tempatnya itu tidak ada penghalang ketika orang mendatangi rumahnya si qadhi, tidak ada penghalang, tidak ada kesulitan untuk menuju ke rumahnya. Ini maksudnya la hajiba lahu. Wala yaqudulan ora apik lungguh sapa qadhi lil qadhi kadue mutusi fil masjid ing dalam masjid ya. Seorang qadhi hendaknya jangan memutuskan perkara di masjid ya. Tidak boleh. Kalau memutuskan di masjid hukumnya makruh, tetapi kalau ada sesuatu hal yang mengharuskan memutuskan di masjid, maka kemakruhan itu hilang. Ini kalau dia bisa di masjid di lain tempat, maka hendaknya jangan di masjid ya. Karena di masjid itu makruh memutuskan perkara. Wa yusawi ini terus aturan lagi adabnya bagi seorang qadhi. Sawilan gawe podo sopo qadhi, gawe podo menyamaratakan, tidak memilah sebelah pihak. Sawilan gawe podo sopo qadhi bainal khosmaini ing dalam antara wong loro kang berseteru, wong loro kang mempunyai permasalahan. Bainal khosmaini ing dalam antara wong loro kang berseteru, gawe podone fi salasati asya'a ing dalam telu pira-pira wiji-wiji rupane salasa fil majlisi ing dalam majlis. Kalau ada dua orang yang berseteru, maka harus mendudukan mereka di posisi yang sama lah, tidak boleh mengunggulkan satu sama lain. Walafdilan mada akan lafate, artinya dia mengucapkan sesuatu, diucapkan ke pihak satu ya diucapkan ke pihak yang lain dengan secara jelas lah. Itu menyamakan dalam segala. Walahdilan nyamaaken ing dalam pandangane. Jadi seorang qadhi harus memandang keduanya dengan sama ya, tidak boleh satu dipandang remeh, satu tidak mulia, tidak boleh, harus disamakan. Ini tiga perkara ini harus disamakan kalau ada dua orang yang berseteru. Lalu selanjutnya tentang hadiah ya. Jika ada orang yang memberikan hadiah kepada qadhi, wala yajuzulan ora wenang opo ayak bala yang terima sapa qadhi nimane al hadiyata ing hadiah min ahli amalihi saking ahli ngamale qadhi. Jadi ti qadhi ini tidak boleh menerima hadiah dari salah satu orang yang berseteru, apalagi dari orang yang ahli amalihi. Dia misalnya dia berpenduduk di kota A, maka penduduk kota A itu sebenarnya tidak boleh memberikan kepada qadhi hadiah, dan qadhinya juga tidak boleh menerima hadiah dari penduduknya sendiri, karena itu bisa memungkinkan akan memutuskan dengan tidak adil. Lalu ini larangan selanjutnya, larangan bagi seorang qadhi ya. Larangan selanjutnya wastani bulan ngedoi sopo al qadhi al qada ing mutusi ngedoi fi hasrati mawadinga ing dalam 10 pira-pira panggonan. Sehendaknya seorang qadhi harus menjauhi
untuk memutuskan hukum pada 5 keadaan, pada 10 keadaan rupane 10 apabila indal khodobi indal malikane marah tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah, wal ju'ilan lapar, wal atsilan ngelak kencot atau haus itu juga tidak boleh, wasyiddatis syahwatilan ing dalem banget syahwat, wal husnilan sedih, wal farohilan seneng sifat faroh al mufriti kang banget. Jadi ketika dalam keadaan sedih atau senang yang berlebihan maka tidak boleh memutuskan dalam keadaan seperti itu. Wa indal maradilan ora uli mutusi indal nalikan mriyang, wa mudafa'atil ukhbasaini lan ora uli mutusi ing dalem nalikane nolak perkara kang jijihaken loro, yaitu lan kencing. Jadi ketika menahan dia sedang menahan atau menahan kencing tidak boleh memutuskan ya, karena itu akan berdampak yang memutuskan dengan tidak adil atau terburu-buru. Wa indan nu'asi lan ora oleh mutusi ing dalem nalikane ngantuk, wa syiddatil hari lan ora oleh mutusi ing dalem nalikane bangete panas, wal barodi lan bangete adem, sangat panas dan sangat adem. Hendaknya seorang qadhi jangan memutuskan dalam keadaan seperti itu. Lalu ada ketentuan tambahan ini di sini, wala yasalulan ora oleh takon sapa qadhi, ora oleh takon ing sapa al mudda'a ing wong kang den dakwa apa alaihi al. Tidak, seorang qadhi tidak boleh menanyakan kepada orang yang terdakwa sebelum apa, illa ba'da kamali dakwah, kejaba ing dalam sakwiha sempurnanya pendakwahan. Kalau sedang didakwah, sedang dituduh oleh orang lain, maka yang tertuduh tidak boleh ditanyai terlebih dahulu. Wala yukhallifuhu lan ora ulih nyumpah sapa qadhi hu ing mudda'a alaih, orang yang den dakwah, illa ba'da su'alil mudda'i, kejaba ing dalam sakwise penyewune wong kang nuduh. Dan si qadhi juga tidak boleh mensumpah orang yang tertuduh sebelum orang yang menuduh meminta untuk disumpah. Jadi tidak boleh memutuskan sesuatu dengan sendirinya ya, ada aturan-aturan dalam memberikan putusan. Wala yulakinulan ora ulih nalkin sopo qadhi, ora ulih memberikan atau mengajarkan argumen sopo qadhi khosman ing persulayaan, hujatan ing hujah wong sing persulayaan ya, tidak boleh mengajarkan argumen. Yulakin itu nalkin atau dia mengajarkan sesuatu ya, argumen kepada orang yang khosman, ada orang yang sedang berseteru, hujatan ing hujah, wala yufhimuhu lan ora ulih aweh paham sapa qadhi hu ing wong sing khosman, wong sing agi pertentangan kalaman ing kalam. Tidak boleh memberikan pemahaman atau memberikan bantuan pemahaman dari seorang qadhi, tidak boleh ya. Biar si orang yang menuduh biar mengutarakan tuduhannya, dan si qadhi yang si dituduh juga mengutarakan pembelaannya. Biarkan mereka berdua menjelaskan sejelas-jelasnya ya, jangan dibantu apapun oleh seorang qadhi. Wala yata'an natulan ora ulih ngangel-ngangel sopo qadhi bisyuhada'i kelawan persaksian ya, tidak boleh mempersulit persaksian. Ini larangan bagi seorang qadhi. Lalu selanjutnya juga masih larangan, wala yaqbululan ora ulih nerima sapa qadhi asyhadata ing persaksian illa miman kejaba saking wong seman sabatat kang wis tetep apa adalatuhu sifat adileman. Jadi seorang qadhi tidak boleh menerima persaksian dari orang yang tidak adil, harus menerima persaksian dari orang yang adil. Wala yaqbalulan ora ulih nerima sapa qadhi syahadata aduwin ing persaksiane musuh ala aduwihi saking musuhe adu, saking musuhe musuh. Jadi wong musuh kok jadi saksi, ora ulih nerima persaksian dari musuh ya. Misalnya si A itu menjadi terdakwa,
menjadi pendakwa lah. Terus si B menjadi saksi dari pendakwa ini, padahal si B adalah musuhnya si A. Itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh menerima persaksian dari musuh. Wala syahadata walidin lan ora oleh nrimo sapa qadi syahadata walidin ing persaksiane wong tua liwaladihi kaduwe anake wong tua. Seorang seorang orang tua tidak boleh menjadi saksi bagi anaknya. Wala waladin lan ora oleh nerima persaksiane anak liwalidihi kaduwe wong tuane anak. Juga tidak boleh menerima persaksian orang tua untuk anaknya, tidak boleh. Dibalik itu tidak boleh. Wala yuqbalulan ora den tampa apa kitabu qadin surate hakim ila qadin maring hakim al akhara kang weneh fil ahkam ing dalam pira-pira putusan. Tidak boleh si hakim menerima surat dari hakim yang lain dalam sebuah putusan ya. Nanti akan bisa menimbulkan kecurangan atau pemberatan sebelah pihak. Maka tidak boleh menerima bujukan atau surat dari kodi yang lain, kecuali apa? Illa ba'da syahadati syahidaini, kejaba ing dalam sakwise persaksiane saksi loro bima kelawan perkara sema fihi kang tetep ing dalem ma. Kecuali sudah ada penuduhan, sudah ada saksi, maka bolehlah ada sedikit pembelaan atau surat dari kodi yang lain. Mungkin itu sedikit tentang persaksian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ilmihi wa bi ulumi sa'iri salafi sholihin fid darin amin. Faslun hadza faslun utawi iki iku fasal switching ibarat fasal wa yaftaqiru lan butuh sopo al-qasim wong kang bagi butuh ila sab'ati syaraita maring pitu pira-pira syarat. Jadi fasal ini tentang pembagian ya. Jika ada dua orang yang berserikat terus nanti ingin dibagi atau sudah menyelesaikan serikatnya, nanti hartanya dibagi, ini harus ada pembaginya. Pembaginya ini harus memenuhi 7 syarat. Apa saja syarat orang yang membagi pembagian? Rupane 7 syarat untuk qasim. Al-islamu suwijine Islam, wal bulughulan kaping pindhone baligh, wal aqlu lan kaping telune duweni akal, wal khurriyatu lan kaping papatane merdeka, wal dzukuru lan kaping 5 lanang, wal adalatu lan kaping 6 duweni sifat adil ya, tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil. Wal hisabulan syarat kang nomor 7 pinter ngitung, hisab pintar menghitung. Jadi harus memenuhi 7 syarat tersebut. Kalau tidak memenuhi 7 syarat tersebut, maka tidak boleh menjadi qasim atau pembagi perserikatan 2 orang. Tapi ada yang bisa sah kalau apa? Fa in taroddo, mangko lamun ridho sapa sing ridho asyarikane wong loro sing serikatan, ridhone biman kelawan wong sing man yakasimu kang bagi sapa man bainahuma ing dalem antarane syarikane. Jawab in lam yaftaqir, mongko ora butuh sapa qasim ila zalika mengkono syarat yang ketujuh. Tapi kalau si syarikan atau 2 orang yang bersikat itu menentukan 1 orang, misalkan si A suruh menjadi qasim dan dua-duanya syarikan itu ridho kalau si A yang menjadi pembagi atas 2 barang perserikatan, maka itu sah, bisa jadi tanpa syarat yang 7 itu. Kalau memang kedua syarikan ini setuju dan ridho si A menjadi orang yang membagi atau qasim. Wa in kana lamun ono
ono iku fil kismati ing dalam pembagian apa takwimun bondo kang den rega-rega. Jawabe in lam yuktasor mongko ora kena den cendhek, ora kena den ringkes fihi ing apa fihi ing dalam takwim alal aqalla ing atase perkara kang luwih kitik minal ismi nasna ini saking wong loro. Kalau seandainya barang yang akan dipisah, akan dibagi itu adalah barang takwim yang mempunyai nilai harga yang harus dihargai ya, maka harus melalui tidak kurang dari 2 orang ya, artinya harus ada 2 sarikan dan kosim, tidak boleh dibagi sendirian kalau memang barang itu barang yang mempunyai perhitungan harga. Lalu selanjutnya wa idadangan dalam nekane ngajak sopo ahadu syarika ini salah suwijine wong loro kang berserikat syarikahu ing sarike ahad ngajake ilal qismati maring bagi perkara sing malah dororo kang ora ana doror iku mujud fihi ing dalem samongso sing wong siji ngajak aring kancane sing syarikah bagi perkara mongko sing perkara itu sing tidak bisa tidak ada permasalahan lah, tidak ada doro lah. Misalnya mereka serikat kambing 2 kambing atau tanah seubin jadi rong ubin, ketika yang salah satunya meminta untuk dipisah maka dan tidak ada kerugian di dalamnya, artinya ketika dipisah pihak satu dengan pihak lain tidak ada yang dirugikan, maka kalau seperti bagaimana? Jawab idza lazima mongko wajib al-akhar ing wong kang akhir apa ijabatuhu ngijabah ahad ngijabai pengajake ahad, maka kalau mengajaknya kepada sesuatu yang pembagian yang tidak ada kerugian antara pihak A dan pihak B, maka si pihak yang lain yang diajak oleh si ahad maka wajib mengijabai, wajib menyetujui ajakan tersebut. Mungkin itu bab tentang pembagian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'alamihi wa bi'alami sa'iri salafis salihin fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayada fasun utawi iki iku fasal suwijing berarti fasal wa idza kana dalam nalikane ono iku ma'al mudda'i tetap dalam semertane wong kang dakwah, orang yang mendakwah apa sing ono bayinatun saksi utawa bukti. Jaba idza sami'aha mongko ngrungu ha ing bayinah sapa al-hakimu hakim wa hakamalan ngukumi sapa hakim lahu kadueh mudda'i biha kelawan bayinah. Jadi pasal ini menerangkan tentang saksi ya, saksi atau bukti ya. Jika seorang pendakwah, orang yang mendakwahkan sesuatu kepada orang lain, orang yang pendakwah itu mempunyai saksi atau bukti, maka seorang hakim harus mendengarkan persaksian itu, harus melihat bukti-bukti itu, dan si hakim harus memutuskan kepada mudai itu, karena seorang pendakwa kalau udah ada saksi atau bukti maka dakwahnya akan kuat ya. Lalu selanjutnya wa illam takun, kalau seandainya nanti si pendakwah atau orang yang menuntut ini tidak punya saksi atau bukti, bagaimana? Wa illam takun mongko lamun ora niku lahu tetep kaduwe mudda'i wong sing dakwah opo sing ora ono bayinatun saksi atau bukti. Kalau seandainya pendakwah ini tidak punya bayinah atau saksi bukti, maka bagaimana? Fal qaulu mongko utai qaul yang benarkan, kaul yang diambil adalah iku qaulul mudda'a, mengendikane atau ucapane wong kang den dakwah apa alaihi al. Maka kalau tidak ada si pendakwah, penuntut, tidak ada bukti atau saksi, maka kaul yang diambil adalah kaulnya yang tertuduh
tapi biyaminihi kelawan sumpah mudda alaih, kelawan sumpah wong sing den dakwah. Jadi kalau si pendakwah penuntut tidak punya saksi atau bukti, maka yang dituntut itu diterima tapi dengan sumpah. Orang yang dituntut harus disumpah sehingga yang dibenarkan adalah orang yang dituntut. Tapi fa innakala mongkola menolak sopo wong sing den dakwah atau mudda alaih, fa innakala mongkola menolak sopo mudda alaih atau orang yang didakwah, orang yang dituduh, nolaknya nganil yamini saking yamin. Oh tapi kalau si pendakwah, kalau si orang yang terdakwah itu menolak untuk bersumpah, bagaimana? Ruddat mongko den baleaken opo qaul dan balakan alal mudda'i ngatas wong kang dakwah, fa yakhlifu mongko sumpah sapa mudda'i wa yastahiqulan ngahaqi sapa muddangi atau yang dakwah. Nah ini balik lagi ya, kalau tadi permasalahan pertama orang yang mendakwah tidak punya saksi atau bukti, maka orang yang didakwah harus berani bersumpah. Kalau yang didakwah berani bersumpah, maka pendakwah dibenarkan. Tapi yang didakwah itu kok tidak berani bersumpah, menolak untuk bersumpah, maka keputusan atau perkataan yang dibenarkan adalah dari pendakwah dengan disumpah ya. Kalau pendakwah itu terus disumpah, maka dia berhak dibenarkan perkataannya. Itu kekuatan sebuah ya bayinah, saksi atau bukti itu sangat kuat ya. Seorang pendakwah kalau dia mempunyai bayinah, mempunyai saksi atau bukti, maka dia akan dibenarkan. Tapi kalau seorang pendakwah tidak punya bukti, maka yang dibenarkan adalah orang yang tertuduh dengan sumpahnya. Tapi orang yang tertuduh kalau tidak mau bersumpah, tidak berani bersumpah, maka orang yang menuduh disumpah. Kalau berani bersumpah, maka yang penuduh mendapatkan kebenaran ya. Artinya perkataan tuduhannya dibenarkan begitu. Selanjutnya ketika ada permasalahan lain, wa idza tadaya'a dalam nalikane saling dakwahan, saling tuntut-tuntutan sapa wong loro syai'an ing swiji-wiji fi yadi ahadihima ing dalam salah swijine tangane wong loro kang dakwahan. Jika ada dua orang ya, ini dua orang sama-sama mengaku memiliki sesuatu, tapi sesuatu itu ada di tangannya salah satu, sesuatu itu ada di tangannya salah satu, tapi keduanya ini sama-sama mengakui ini adalah milikku. Misalkan motor, si A dan si B mengaku motor, si C lah motor lah ya, mengaku motor ini adalah milik mereka berdua, tapi motornya ada di A ya, motornya di A. Kalau seperti itu bagaimana? Fal qaulu mengko kol kang den benerakan atau kol yang dianggap benar iku qaulu sahibil yadi, pengendikane wong kang duweni kekuasaan atau yang orang yang memegang sesuatu itu biyaminihi kelawan sumpahe sahibil yad. Kalau seperti itu maka si A dibenarkan karena si A dan si B walaupun sama-sama mengaku mempunyai motor, tapi motornya pada posisi si A, maka si A dibenarkan kalau berani bersumpah ya, kalau berani bersumpah. Lalu sanjan wahing kana mongko lamun ono apa sae ono iku fi aidihima ing dalam kekuasaane atau tangane wong loro kang saling mendakwa. Jawabein lah, ini permasalahan kalau misalkan kedua barang yang diakui kepemilikannya oleh dua orang kok dua-duanya memegang kuasaan. Artinya dua-duanya, misalkan ada sepatu ya sepasang ya, satu megang kiri, satu punya larang, tapi kedua-duanya mengakui sepasang sepatu ini milik mereka berdua lah ya. Kalau seperti bagaimana? Tak kholafa mongko den sumpah sapa wong loro sing saling ngaku waju ilalan den dadakan apa syek sing direbutkan bainahuma ing dalam antarane karone wong sing saling ngaku. Lah misalkan ini contoh ya, sepatu kan ada sepasang kiri sama kanan ya. Ini kedua-duanya ada dua orang yang mengakui ini sepatuku loh, yang satu juga ini sepatuku loh, tapi yang si A memegang kanan, sepatu kanan, si B memegang sepatu kiri, menguasai lah ya. Kalau seperti itu bagaimana? Maka mereka berdua disumpah
disumpah kalau mereka lah pemilik dari sepatu ini. Keduanya disumpah, sebab itu sama-sama bersumpah berani. Berarti kedua, jadi itu dibagi dua, yang kiri buat yang A, si yang kanan buat si B gitu, dibagi dua. Tapi kalau yang satu tidak berani bersumpah, ya diberikan yang berani bersumpah. Itu permasalahan tentang kepemilikan, ya, hak milik. Selanjutnya bagaimana keterangan selanjutnya, wamanan utai sapane wong iku kholafa lamun sumpah sapa man sumbai ala fi'li nafsihi ing atase nglakoni awak dheweke man jawabe man kholafa mongko den sumpah alal bati ing atase sumpah bat wal qat'i lan sumpah kan tegese qat. Jadi disumpah bat lal qat'i. Bat al qat'i ini artinya sama, artinya memutus, ya, artinya memutuskan sesuatu. Bersumpah dengan memutuskan sesuatu. Wal qat'i adalah tafsir dari lafal bat. Bat ini ya artinya memutus, qat'i jawaban itu sama ini. Sumpah bat wal qat'i. Jadi permasalahannya kalau ada orang bersumpah melakukan sesuatu ngala fi'li nafsihi, misalkan saya bersumpah saya telah makan nasi misalkan, ya, saya bersumpah saya memiliki sesuatu ini misalkan, ya, maka dia juga harus disumpah bat dan qat'i, bersumpah untuk bahwa sesuatu ini bukan milik orang lain, gitu. Ini kalau seperti itu, ya, ini hanya membutuhkan sumpah ini saja, sumpah bat wal qat'i. Kalau dia mempunyai sesuatu, maka dia juga harus disumpah untuk bahwa sesuatu ini bukan milik orang lain, kebalikannya lah, ya. Lalu selanjutnya waman kholafa, waman utai sapane wong iku kholafa lamun sumpah sapa wong ala fi'li ghairihi ngatasé nglakoni liyane man. Kalau seorang bersumpah dengan orang lain yang melakukan, bukan saya, bukan orang ini, tapi saya bersumpah bahwa orang ini melakukan ini. Nah, itu bagaimana seorang seperti itu? Fa in kana mongko lamun ono apa fi'li ono iku isbatan tetep kholafa alal bat wal qat'i, kholafa mongko dan sumpah sapa wong sing sumpah fil ghairihi alal bat ing atas sumpah bat wal qat'i lan sumpah qat'i, tegese qat'i lah. Wa ingkana lamun ono, teruskan dulu, wa ingkana lamun ono apa fi'li ghair onikun nafyan ngora anaaken atau mentiadakan kholafa mongko den sumpah sapa wong ala nafyil ilmi ngatasé ngora anaaken pengetahuan atau mengetahui, ya, maka disumpah ing atase ngilangaken pengetahuan. Nah, ini permasalahan agak rumit yang terakhir. Tadi kan kalau yang pertama ini, kalau dia bersumpah karena dia melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, maka dia hanya disumpah bat wal qat'i untuk bersumpah supaya sesuatu ini tidak dilakukan orang lain atau sesuatu ini tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau orang bersumpah atas perbuatan orang lain, ya, bahwa orang ini mempunyai ini, orang Zaid mempunyai ini atau Zaid melakukan ini misalkan, itu kalau sumpahnya isbat berarti penetapan, berarti Zaid mempunyai motor misalkan. Aku bersumpah bahwa Zaid mempunyai motor. Kalau seperti itu, dia juga harus bersumpah bati wal qat'i. Dia harus bersumpah bahwa motor ini hanya milik Zaid, bukan milik orang lain, itu bati wal qat'i. Lalu wa in kana nafian, kalau seseorang ini bersumpah atas orang lain tapi untuk menafikan, maka misalkan orang bersumpah, ya, aku bersumpah bahwa Zaid tidak melakukan ini, ada Zaid tidak mempunyai ini, maka dia juga harus bersumpah ala nafil ilmi ngatasé oranane ngerti. Artinya dia bersumpah bahwa memang setahu saya yang mempunyai ini hanya Zaid, gitulah, ya. Atau orang misalkan dia bersumpah Zaid itu tidak melakukan sesuatu ini misalkan, dia juga harus bersumpah dengan aku tidak tahu dia tidak melakukan ini misalkan. Itu namanya sumpah ala nafil ilmi.
Itu agak rumit ya tentang persumpahan tadi ya. Ini untuk menguatkan pendakwaan saja, untuk menguatkan penuntutan dari seseorang. Itu kisi-kisinya kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa alamihi wa bi ulumi sa'iri salafi salihin fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun hadza fasun utawi iki iku fasal suwijing pada fasal wal huququ utawi pira-pira hak iku darbani ana rong pukulan atau rong werna. Rupane darbani haqqullahi suwijine hak Gusti Allah taala halamahulur Allah wa haqqul adami lan pindone hak adami. Jadi pasal ini menerangkan tentang hak-hak ya. Hak-hak ada dua, haknya Allah dan haknya manusia. Nanti kalau ada permasalahan tentang haknya Allah, permasalahan tentang haknya manusia, nanti berbeda persaksiannya. Ini masih berkaitan dengan persaksian. Fa amma huququl adamiyina, anapun utai bira-bira hake bira-bira anak Adam, fasa iku fasalah satu adabin mongko telu piro-piro warna. Kalau haknya anak Adam, haknya manusia itu ada 3 macam. Nanti haknya Allah juga ada 3 macam. Apa saja haknya manusia yang berupa 3? Rupane salasa turbun swijine sak pukulan, sak werna, sak macam iku layuk balu ora den trima fihi ing dalem turbun opo illa syahidani kejaba saksi loro zakaruni fase syahidani zakaruni kang lanang-lanang karone. Yang kedua, yang pertama, macam pertama dari haknya manusia adalah persaksian yang tidak dapat diterima kecuali ada dua orang saksi yang laki-laki, 2 orang saksi tapi laki-laki semua. Ini ada satu permasalahan yang permasalahan ini hanya boleh disaksikan hanya oleh orang saksi 2 orang laki-laki ya. Wahwa utai macam persaksian bagaimana iku ma perkara semalayo kang ora den tejo mi ora den sejo minhu sangking mak opo sing ora den sebut almalu bondo wayat toli'ulan alan pertelo alaihi ngatasema opo arijalu pira-pira wong lanang. Untuk persaksian, untuk yang mensyaratkan saksi itu harus 2 orang laki-laki adalah sesuatu yang tidak tidak ditujukan, bukan berupa harta ya. Berarti kalau permasalahan yang bukan harta dan biasanya terlihat oleh orang laki-laki itu harus mempunyai 2 saksi, seperti pernikahan, seperti perceraian, talak. Itu kan permasalahan yang tidak berkaitan dengan harta. Maka kalau ada permasalahan yang tidak berkaitan dengan harta, maka harus mengadakan 2 orang saksi yang laki-laki tadi ya. Wadorbunan macam yang kedua iku yukbalu dan terima fihi ing dalam dorbun sapa sing den terima syahidani saksi loro karone 2 orang saksi aurajulun utawa wong lanang wa mro'atani lan wong wedon loro syahidun utawa sesaksi wa yaminul mudda'ilan sumpah wong sing dakwah wa huwa utai dorbun sing yang macam kedua menerima dari 2 orang saksi atau 1 laki-laki 2 orang perempuan atau 1 orang saksi dan 1 sumpah. Itu dengan seperti itu saja bisa diterima ya. Apa permasalahan apa? Bahwa turbun sing bisa menerima 2 orang saksi atau 1 laki-laki 2 orang perempuan atau 1 orang saksi dan sumpah dari orang yang mendakwa iku ma perkara sema kana kang ono apa al-qasdu tujuan minhu saking ma iku al-mala bondo. Kalau yang kedua ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan harta ya.
sesuatu yang bermakna harta, maka model persaksiannya harus dua orang saksi, bisa menerima dua orang saksi, atau satu saksi laki-laki, dua saksi perempuan, ya, atau satu saksi tapi disertai dengan sumpah. Itu kalau berkaitan dengan harta, misalkan ya harta gunung gini, atau ada permasalahan tentang hak milik harta, itu nanti harus dibuktikan dengan dua orang saksi atau laki-laki dan dua orang perempuan, atau satu saksi dan sumpah. Itu cukup ya kalau berkaitan dengan harta. Ya, terus yang ketiga, wadurbunan pukulan atau sama macam-macam yang lain iku yukbalu dan terima fihi ing dalam durbun sapa rajulani saksi wong lanang loro, arojun atau saksi lanang siji, wa mro'atani lan wong wedon loro, au arba'un niswatin utawa papat pira-pira wong wedon, wa utawi perkorone iku ma perkara semalayat toliu kang ora ketinggal alih ngatasé mak, ora pertelo alih ngatasé mak sapa rijalu wong lanang, Yang ketiga ini adalah sebuah persaksian yang persaksian itu hanya diterima kalau yang bersaksi adalah dua orang laki-laki atau satu laki-laki, dua orang perempuan, atau empat perempuan itu bisa menggantikan saksian. Itu untuk permasalahan-permasalahan yang tidak biasa terlihat oleh laki-laki seperti haid, melahirkan. Itu persaksian seperti itu, persaksian dalam masalah haid atau masalah melahirkan, orang ini haid dan sebagainya, itu hanya bisa dialihkan dengan saksi empat orang perempuan. Itu sudah bisa dibenarkan. Misalkan mendakwa aku haid dan sebagainya, aku tidak boleh dicerai misalkan. Kalau seperti itu harus ke pengadilan, maka si saksinya persaksian tentang haid itu bisa diwakili oleh empat orang perempuan. Itu tentang yang ketiga. Jadi kesimpulan dari haknya anak Adam itu ada yang kalau ada ada tiga ya. Permasalahan yang pertama tentang sesuatu yang tidak berkaitan dengan harta, yang kedua sesuatu yang berkaitan dengan harta, yang ketiga sesuatu yang tidak biasa dilihat oleh laki-laki ya. Kalau dengan harta tadi kalau yang tidak dengan harta, yang pertama itu harus ada dua orang saksi yang laki-laki semua. Itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Tapi kalau sesuatu itu berkaitan dengan harta, maka itu bisa dilakukan dengan dua orang saksi laki-laki, atau satu laki-laki dua perempuan, berarti tiga ya, tapi perempuannya dua, atau dengan satu saksi saja tapi dengan sumpah. Itu kalau yang berkaitan dengan harta. Tapi Islam terakhir, kalau yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak biasa dilihat orang laki-laki, maka itu bisa dengan dua laki-laki boleh, atau satu laki-laki dua perempuan, atau dengan empat perempuan saja boleh ya, boleh menjadi saksi. Itu tentang hak-hak Adam atau hak manusia. Lalu selanjutnya wa amal huququllah, anapun utai pira-pira hak Gusti Allah taala halamahullah, jabe amaiku fala yuqbalu mongkora dan terima fiha ing dalam huk opo an-nisa'u wong wedon. Wa hiya utai hak-hak Gusti Allah iku ala salah satu adrobin tetep ing atase telu pira-pira warna. Kalau haknya yang berkaitan dengan haknya Allah, maka tidak boleh seorang saksi, seorang perempuan tidak boleh sama sekali. Dan haknya Allah itu ada tiga macam, apa saja rupanya telu, terbun utawi sa macam iku layuk balu ora dan terima fihi ing dalam terbun ing dalam satu masen opo aqallu wong kang luwih kidik min arba'ina saking wong papat, wa huwa utawi terbun pukulan iku azina-zina. Yang permasalahan pertama tentang haknya Allah, kalau ada permasalahan tentang zina, permasalahan menuduh zina atau dituduh zina, maka kalau menuduh zina harus memberikan saksi, maka saksinya tidak boleh kurang dari 4 laki-laki ya. Dan ini laki-laki sudah pasti laki-laki, karena tidak mungkin perempuan menjadi saksi atas hak-haknya Allah. Ini tentang macam pertama ya. Kalau pertama harus dilakukan, harus disaksikan oleh 4 perempuan, yaitu seperti bermasalah dalam zina. Wadur pun ini macam kedua. Utai macam yang kedua, iku yuqbalu dan terima fihi ing dalam durbun sapa isnani wong saksi loro, wa huwa utawi durbun iku ma berkonsema siwa zina kang salene zina minal hududi saking pira-pira had, saking pira-pira hukuman. Yang macam yang kedua itu adalah seumpama misalkan
seumpama ada permasalahan tentang selain zina tapi tentang had ya, misalnya memotong tangan, misalkan mencuri, itu kan selain ada hukuman mencuri tapi ini selain zina, maka itu cukup dipersaksikan oleh 2 orang ya, karena zina itu berat, harus saksinya harus 4. Tapi kalau selain zina yang berkaitan dengan had hukuman, maka saksinya cukup ada 2 saja. Darbun lan utawi sak pukulan iku yukbalu dan terima fi dalam darbun sapa wahidun saksi siji, wa huwa utawi darbun sing yukbalu fihi wahidun iku hilalu Ramadan. Nah, yang macam ketiga ini permasalahan yang cukup dilakukan oleh 1 orang saksi saja, yaitu apa? Yaitu mengetahui hilalnya bulan Ramadan, cukup dengan 1 orang saksi. Itu 3 macam persaksian hak-haknya Allah. Selanjutnya ada keterangan tambahan ya, wala yuqbalu lan ora den trima apa syahadatul a'ma persaksiane wong kang buta illa fi khamsi mawadinga kejaba ing dalam 5 pira-pira panggonan ya, tidak bisa diterima persaksian dari orang yang buta kecuali dalam 5 keadaan, 5 perkara. Apa saja? Al mautus wijine kematian, ana wong mati sing ngabari wong buta ya bisa diterima. Wan nasabulan nasab ana wong nasab ini nasab siapa? Nasab Quraisy misalnya, tapi yang ngomong buta itu bisa diterima. Wal milkulan kepemilikan, al mutaqu mutlak kepemilikan yang mutlak ini miliknya ini. Wa tarjamatulan terjemah artinya menerjemahkan, mentranslate bahasa. Wa malan perkara sema alan bisa diterima perkara sema sahida kang nyakseni bihi kelawan mas kang nyakseni sapa wong sing buta bihi kelawan ma qoblal ama ing dalam sadurunge buta, dan semua persaksian yang dia sudah melihat sebelum dia buta. Misalnya sebelum buta dia sudah menyaksikan apa terus disaksikan setelah dia buta, itu masih boleh diterima ya. Wa alal madbutilan ing atase bersaksi ing atase perkara kang den cekel bato yang dipelangari ya, sesuatu yang sudah jelas dipelangari di detail, sebutkan secara detail, itu juga boleh. Ini orang buta boleh menjadi saksi kalau memenuhi dalam 5 keadaan ini: kematian, menyaksikan kematian, saya bersaksi bahwa si ini mati, nasabkan saya bersaksi bahwa ini nasabnya ke sini, itu orang buta masih diterima. Ini adalah miliknya ini adalah terjemahnya ini dan sesuatu persaksian yang dia memang sudah melihatnya sebelum dia buta, misalkan dia butanya tidak dari kecil ya. Wa alal madbilan ngatasi perkara kang den dobit-dobit dan sudah dijelaskan atau sudah jelas lah, ini madbut ini sesuatu yang sudah dipegang orang lain juga sudah tahu banyak, itu tentang persaksian orang buta. Selanjutnya ada tambahan juga, wala yuqbalulan ora bisa den terima apa syahadatu jarin persaksiane wong kang lumaku li nafsihi kaduwe awak dhewe kejar nafngan ing kemanfaatan, wala tafinan ora bisa den terima apa persaksiane wong kang nolak nganha saking nafas dororon ing kemaratan. Yang terakhir tidak diperbolehkan, tidak dapat diterima persaksiannya seseorang untuk menyaksikan tentang kemanfaatan yang kembali pada dirinya. Itu tidak boleh, maka karena akan sangat berpotensi untuk berbohong, membaik-baikan dirinya ya. Juga tidak diterima persaksian untuk orang menolak kemanfaatan atas dirinya, maka tidak boleh juga ya. Ini kebalikan dari yang tadi ya, karena ini akan berpotensi dia akan mengenakan dirinya lah ya. Dia bersaksi kok untuk kemanfaatan dirinya, dia bersaksi kok untuk menolak kemaratan yang ada yang akan diterimanya. Itu kan sesuatu yang sangat berpotensi kelicikan ya, maka itu tidak bisa diterima persaksiannya. Mungkin itu bab terakhir dari tentang persaksian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ba'alamihi wa ba'alami sa'iri salafis salihin fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ay hadha fasun utawi iki iku fasal switching berarti fasal wala tuqbalu lan ora den trima, ora bisa den trima apa syahadatu persaksian ora den trima persaksian illa mimman kejaba saking wong semen ijtamaat kang dadi kumpul fihi ing dalam man opo khamsu khisalin 5 pira-pira tingkah. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syarat orang yang bersaksi, maka akan seperti itu syahid atau orang yang bersaksi harus mempunyai 5 tingkah ini, 5 keadaan ini. Kalau tidak mempunyai 5 maka persaksiannya tidak bisa diterima. Apa saja rupane khamsu islamu suwijine Islam wal bulughulan balih wal aqlulan duweni akal wal khurriyatulan merdeka wal adalatulan duweni sifat adalah apa kemarin ya, sifat adalah punya tidak pernah melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil. Ini ada syarat-syarat supaya seorang dianggap sebagai orang yang adil. Ada 5 syaratnya. Walil adalati lan iku tetap kadua sifat adalah khamsu syaraita utawi 5 bira-bira syarat. Ada 5 syarat supaya seseorang dikatakan adil. Rupane 5 syaraid ayyakuna suwijiyan ta'ana sapa adil ana iku mujtaniban wong kang ngedoih lil kabairi maring bira-bira dosa gede. Orang yang pertama sifat dikatakan orang adil adalah menjauhi dosa besar, ya, tidak pernah melakukan dosa besar lah ya. Ghairu musirri ana sapa wong ana iku ghairul musirri udu wong kang dadi alal qalili atau melaku ya alal qalili ing atase dosa cilik minas soghairi saking pira-pira dosa cilik. Yang kedua ghairul musirri bukan orang yang selalu melakukan dosa kecil. Musirri itu orang yang selalu melakukan dosa kecil ya. Kemarin definisi saya orang yang tidak pernah melakukan dosa kecil dan tidak melanggengkan dosa kecil. Orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil, ini dua. Tapi ada tambahannya lagi, salimas sarirati ono sapa wong ayakuna salima sarirati ono sapa wong ono iku wong kang selamat atine, atau dia orang yang memang menjaga hati, akidahnya terjaga lah. Makmunan indal khodobi ayakuna, yang keempat ini makmuman indal khodobi ono sapa wong ono iku makmun wong kang aman indal khodobi dalam nalikane kesuh. Artinya orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Yang terakhir muhafidhan ayakuna muhafidan tegese yen ana sapa wong ana iku muhafidhon wong kang reksa alal muruati mislihi ngatasé muruah sepadane wong. Muruah itu ya harga diri ya, kehormatan. Orang yang mampu menjaga kehormatannya sepadanya, misalkan seorang kiai kehormatannya harus dijaga, jangan sampai seorang kiai menjelek-jelekan nama kiai lain. Misalkan contoh pada kitab Fathul Ma'in dulu pas mengaji itu ada contoh tidak menjaga muruah kiai. Misalkan kiai memangkat Jumatan nganggo sandal giceng, itu misalkan ada giceng padahal bisa menggunakan sandal yang tidak giceng, itu namanya tidak menjaga muruah. Artinya ketika orang lain melihat Pak Kiai memakai sandal giceng, maka akan berpikiran yang negatif, akan bisa merendahkan martabat Kiai tersebut. Itu namanya menjaga muruah ya, muruah menjaga kehormatan ya, jangan sampai menghinakan diri. Itu orang adil. Jadi saya ulangi, orang yang menjadi saksi itu ada 5 syaratnya ya. Islam, baligh, akal, hur, merdeka, berakal, dan adil ya. Nah, adil ini juga mempunyai 5 syarat supaya seorang bisa dikatakan adil. Yang pertama, dia menjauhi dosa-dosa besar. Ayakuna mustaniban lil kabair. Pertama, dia harus menjauhi dosa besar. Yang kedua, ghairu musir alal qalil minas saghair. Dia tidak melanggengkan, tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil. Yang ketiga, syarat yang ketiga, salimah sarirati
berarti dia selamat hatinya atau selamat keteguhan hatinya atau akidahnya dia tidak melenceng-lenceng lah ya. Yang keempat adalah ma'munan indul ghadabi, dia mampu mengendalikan amarahnya, meninggalkan ketika dia marah dia mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir dia menjaga kehormatan dirinya, dijaga kehormatannya supaya tidak dihinakan orang lain. Lah, 5 sifat ini kalau dimiliki oleh seseorang, maka seseorang itu akan menjadi dikatakan sebagai predikat orang adil dan sah menjadi saksi nikah, saksi tuduhan dan lain-lain. Cuma kalau misalkan saksi nikah biasanya kan harus adil saksi nikah, biasanya untuk supaya kan tidak diketahui saksi ini seorang adil apa bukan, biasanya disuruh tobat dulu, biar makanya orang yang fasik ketika sudah bertobat maka tidak bisa dikatakan orang fasik. Sudah tobat temenanan, orang melakukan kefasikannya maka sudah dikatakan tidak fasik ya. Jadi misalkan orang nikah, saksinya harus sebaiknya disuruh untuk bertobat dulu ya, supaya menjadi saksi yang adil. Mungkin itu tentang persaksian dan orang yang adil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.